Tes. Jadi zoomnya deh. Tes. Tes. Oke ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang teman-teman yang ada di online. Perkenalkan kami, saya Teguh Siswani dan rekan saya Ibu Novia Teresia. Kali ini kami akan menyampaikan satu berseminasi yang bertemakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini adalah program dari rangkaian program guru penggerak. Salah satunya adalah diseminasi dari modul 1.4. Seperti yang Bapak Ibu perhatikan tadi, ternyata untuk menyiapkan segala sesuatu perlu belajar. Dan termasuk kali ini ternyata susah. Bapak Ibu, ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, Pak, jadi guru penggerak susah nggak sih? Saya bilang susah, tapi gampang. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, pekerjaan apa sih yang paling berat di dunia ini? Ada yang mau jawab? Pekerjaan yang paling berat di dunia ini yaitu adalah pekerjaan yang belum dilaksanakan. Bapak Ibu, seberat apapun pekerjaan, kalau sudah dilaksanakan, insya Allah akan mudah. Sekarang kebalikannya, nih Bapak Ibu yang ada di ruangan, saya mau bertanya, jadi guru PPKN itu mudah? Tidak seberat. Jadi guru PPKN itu berat, tidak semudah membalik telapak tangan. Berarti pekerjaan yang paling mudah adalah apa Bapak Ibu? Pekerjaan yang paling mudah adalah membalik telapak tangan. Bapak Ibu, mohon izin, apakah yakin dengan tanpa ilmu membalik telapak tangan aja susah? Ayo kita praktekkan. Pada saat kita zaman SD dulu, kita dilatih untuk membalik telapak tangan aja susah. Percaya tanpa ilmu membalik telapak tangan aja susah? Kalau tidak percaya, kita ambil pulpen. Bapak Ibu ambil pulpen. Pulpen semua, pegang pulpen. Sekarang pulpen yang ada di depan kita balik ke belakang. Ya, yang sudah bisa punya ilmu, yang belum bisa susah. Ya, sudah bisa. Bagaimana? Tadi bisa. Yang sini bisa. Oh, aku udah bisa. Yang sini bagaimana? Ini tarik supaya ke depan. Nah, bisa. Ini bisa. Itu nggak bisa. Lupus bisa. Biar lagi terus dibalik ke depan. Depan lupus. Bapak Ibu bisa ya? Dari depan. Dibalik. Nanti bisa. Bisa. Dari sini. Dibalik ke sini. Oh, Ya, coba dulu yang belum bisa, ayo yang peserta yang belum bisa yang dari ini dibalik supaya dan dibalik dari sini ke masukkan jempol ya. Baik, udah pada bisa? Kalau belum, ayo kita latihan. Ternyata membalik telapak tangan tanpa ilmu agak susah. Oleh karena itu, mari kita belajar. Caranya bagaimana sih membalik telapak tangan itu?
satu dimasukkan ke sini, masukkan ke sini, ininya diputar, seret. Nah, itu jadi. Kalau yang dari atas gimana? Ini masukkan ke sini, masukkan ke sini, seret. Nah, udah bisa semua ya. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, materi kita adalah budaya diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Temanya yaitu budaya positif untuk menuntun murid menemukan kodratnya. Bapak Ibu, pedagogik yaitu adalah seni menuntun anak. Artinya kita sebagai orang dewasa menuntun anak untuk menemukan kodratnya. Nah, inilah yang oleh Ki Hajar Dewantara kemudian dijadikan sebagai filosofi pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan adalah seni menuntun anak menentukan untuk menemukan kodratnya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat sosial. Maka akan dibentuklah budaya positif yang ada di lingkungannya masing-masing, terutama di sekolah. Apa itu budaya positif? Secara harfiah, budaya artinya adalah budi atau akal atau hasil olah pikir yang berwujud nilai atau benda. Jadi baju kita, kacamata kita ini adalah wujud dari hasil budaya yang berupa benda. Kemudian kita berucap salam, kemudian kita berinteraksi, senyum, itu adalah wujud budaya yang dalam bentuk nilai. Kemudian positif, apa itu positif? Yaitu baik atau berfaedah, minimal tidak merusak. Jadi budaya positif adalah hasil olah pikir yang memberi faedah. Sini diterangkan bahwa budaya positif adalah suatu tatanan yang diakui nilai-nilai kebajikannya secara universal. Budaya positif merupakan keadaan ideal yang ingin dicapai dalam suatu tatanan pergaulan masyarakat. Budaya positif akan terbentuk jika saling masing-masing anggota dari komunitas tersebut berperan sesuai kapasitasnya, yaitu menyadari hak dan kewajibannya. Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan yang universal itu nanti akan kita turunkan dalam keyakinan kelas. Maka apa saja sih nilai-nilai? Iya, nggak kedengeran lu suara Pak Teguh kalau dari jarak jauh. Yang kita kenal sekarang ini adalah profil. Iya, tadi udah Bu di bagian pertama. Dan bertakwa kepada Tuhan dan berpikir kreatif dan seterusnya. Ini adalah salah satu nilai kebajikan universal. Kemudian budaya positif akan terbentuk jika prasyaratnya terpenuhi. Di antaranya adalah adanya mekanisme yang telah disepakati. Bila terjadi suatu permasalahan dan mencari jalan keluarnya secara melembaga. Nah, jalan keluar dari suatu permasalahan secara melembaga ini akan kita bahas dalam suatu pendekatan yang namanya restitusi. Kemudian di lingkungan sekolah budaya positif dapat terbentuk salah satunya dengan restitusi, yaitu penyelesaian masalah dengan cara memberikan penyadaran kepada yang bersalah sehingga ia menginsafi perbuatannya dan secara sukarela menebus kesalahannya tersebut dengan cara yang patut muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi restitusi adalah salah satu pendekatan. Ya, di antara sebelum restitusi kita mengenal adanya
hukuman, kemudian konsekuensi, baru restitusi. Kemudian dalam rangka pelaksanaan restitusi di lingkungan sekolah, guru hendaknya menggunakan strategi yang tepat sehingga murid yang melakukan kesalahan dengan sadar memahami tindakannya itu keliru dan membayar kesalahannya itu dengan sesuatu yang positif sekaligus tidak mengulangi kesalahannya itu. Untuk membentuk budaya positif, maka konsep-konsep kuncinya yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari keenam elemen pembentuk budaya positif ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Teresia Novianti. Kepada Ibu Teresia Novianti dipersilakan. Masuk ya Bapak Ibu ya? Untuk slide ini. Ada tidak? Ada nggak? Tak. Ibu Tere. Ada ya? Belum. Oke. Ini bagaimana Bapak Ibu? Sudah masuk? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu tadi Pak Tuku sudah menyampaikan secara umum ya apa itu budaya positif. Nah selanjutnya saya akan sharing ya, bukan mengajar tapi sharing apa yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh. Faktor-faktor apa atau konsep utama untuk menciptakan budaya positif. Nah sebelumnya saya akan memberikan ini video. Terdengar Bapak Ibu? Kurang? Lagi yang mana? Sekarang tidak? Terdengar? Mungkin jelas. Dari awal. Ya, oke. Nah, saya kira tadi videonya tentang apa ya Bapak Ibu? Tentang apa ya? Pak Ade tadi tentang apa Pak Ade? Kurang jelas ya? Kerjaan tugas, lagi kerjaan tugas di rumah ya? Di rumah temannya. Nah, ada masalah nggak? Masalah internet, kenapa Pak internet Pak? Malah main? Ya?
Iya, dimatiin sama temannya. Kenapa Boni? Main game. Nah, padahal mereka perjanjiannya kerjain tugas di rumah temennya ya, bukan untuk main game. Nah, tapi ada temennya nggak yang benar-benar sesuai dengan tujuannya? Ada siapa? Radit. Nah, terus bagaimana dia? Apakah dia terpengaruh sama temennya? Tidak, tetap mengerjakan. Yang mendukung Radit siapa tadi? Nggak jelas ya? Tuan rumahnya ya. Terus dia ngapain Pak? Bikin minumnya terbatas. Bagi yang benar-benar mau mengerjakan. Gitu. Kira-kira si Radit itu punya motivasi nggak? Punya apa Bu? Motivasi dalam diri atau dari luar? Dalam dirinya. Dia benar-benar punya motivasi intrinsik ya. Nah, dalam diri mereka itu ya. Nah, di sini kami saya ingin menyampaikan dalam menciptakan budaya positif itu ada tiga motivasi yang biasa mempengaruhi perilaku manusia. Nah, satu, mereka melakukan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu di sini banyak nggak anak-anak kita yang istilahnya mengikuti peraturan hanya untuk menghindari hukuman? Banyak kan? Nah itu, ini adalah salah satu motivasi ya. Nah yang kedua, mereka melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan apresiasi mungkin, penghargaan, atau reward. Nah yang ketiga adalah benar-benar melakukan sesuatu itu berdasarkan dari dirinya. Kalau Radit tadi udah di nomor berapa ya Bapak Ibu? 1, 2, atau 3? 3. Nah, oke, nah di sini kami Pak Teguh dan saya ya berbagi ya bagaimana kita menciptakan budaya positif. Nah benar-benar dari motivasi yang nomor 3, bukan karena kita takut gitu. Oh nanti kalau kita berbuat baik supaya dapat penilaian yang bagus gitu. Tapi emang benar-benar kita melakukan hal itu dari hati. Nah itu adalah yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira nilai apa sih yang dijalani oleh si Radit itu? Dia udah punya nilai rasa apa? Makanya dia tetap tidak ikut dengan temannya bermain game. Beriman, apa lagi? Mandiri. Tanggung jawab ya nggak? Ya, tanggung jawab. Itu, ya. Jadi budaya positif itu yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh tadi, ya. Kita mengarahkan anak-anak itu untuk melakukannya, ya. Ada perubahan paradigma lebih ke nilai-nilai universal. Ada nilai tanggung jawab, mandiri, ya, beriman. Tidak hanya dari profil pajak Pancasila, ya dari profil pajak Pancasila itu bisa dikembangkan menjadi lebih detail. Nah, Bapak Ibu, dari disiplin kita biasanya kalau misalnya itu awalnya disiplin itu apa sih? Teratur. Melakukan sesuatu, teratur. Ada motivasinya nggak Pak? Cuman yang nomor 1, 2, atau 3? Kalau disiplin. Nih motivasi yang tadi 2. Disiplin, yang ketiga, ya. Kalau berawal dari keterpaksaan, Nomor 1, disiplin, ya. Bisa. ya? Disiplin tapi berawalnya itu keterpaksaan, tapi akhirnya menjadi Kebiasaan. Ya, oke itu bisa Pak. kebiasaannya disiplin. Ya, jadi berarti dia awalnya adalah motivasinya nomor 1. Nah, tetapi kalau kita jalankan terus bisa menjadi nomor 3. Nah, makanya itu adalah kita akan merubah dari disiplin menjadi disiplin positif. Gitu. Ya, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri. Jadi kita yang mengontrol
diri kita. Kita yakin, oh hal ini baik, hal ini tidak baik. Jadi dari dalam diri. Gitu. Itulah namanya disiplin positif. Tanpa ada faktor ya lain ya, takut dihukum, ya kan? Takut mendapat nilai jelek. Nah, seperti itu. Tapi kita sama-sama di sini di SMK 29 ya menciptakan disiplin positif, mengajarkan anak untuk bisa melakukan sesuatu itu emang dari motivasi dari dirinya ya. Mengajak anak untuk bertanggung jawab seperti Radit tadi, walaupun temannya bermain game ya dia nggak ikut, fokus gitu, ya. Membuat murid memahami bahwa sadar gitu ya. Ya mereka kumpul di situ ya emang buat ngerjain tugas gitu. Dia sadar, oh nah Radit terakhir juga bilang kan, nanti kalau tugas kita sudah selesai, kita bisa main game bersama, ya kan? Tadi yang sampaikan seperti itu. Tuh, jadi dia sadar yang utama adalah mengerjakan tugas dulu. Itulah yang namanya disiplin positif, ya. Timbul dari dalam diri masing-masing. Nah, ini saya mau tahu nih, tahu bedanya hukuman dan konsekuensi nggak Bapak Ibu? Hukuman seperti apa hukuman? Dikasih. Ya. Coba kita baca nih kasus nih nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sorry ini kepotong ya. Karena terlambat ke sekolah akan mendapat apa? Hukuman. Nah, kira nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kalau nomor 2 kehilangan 10 menit. Konsekuensi. Kalau nomor 3 salah sepatu nih, tadi sepatunya lepas. Hukuman. Nah, oke, jadi hukuman dan konsekuensi bedanya apa? Kalau harus dia, hukuman apa? Ya, jadi kalau hukuman itu sudah ada ya, sudah ditetapkan ya sebelumnya. Tetapi konsekuensi itu saat itu juga ya, konsekuensinya apa? Nah, ini hukuman itu bersifat ya satu arah, ya, satu arah, gitu ya, satu arah. Jadi biasanya tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Tiba-tiba saja gitu, langsung dihukum gitu. Nah, kalau konsekuensi itu ya mengajarkan kita untuk anak bertanggung jawab. Oke, kamu terlambat gitu kan. Konsekuensinya adalah ya kamu harus istirahat itu diambil 10 menit buat mempelajari yang sebelumnya. Itu konsekuensi. Gitu. Itu ada ini ya, ada dua arah sih ya, tapi kesepakatan. Tetapi di sini adalah restitusi ya. Kalau restitusi, nanti akan saya sampaikan lebih jelas tentang restitusi. Restitusi itu adalah mengarahkan anak untuk ya mencari solusi. Nah, kalau konsekuensi kan tadi hanya guru ya yang mengasih tahu kan 10 menit ya kamu nanti itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi kita sama-sama cari istilahnya win-win solution ya. Gitu ya. Nah, tidak membuat anak, kalau hukuman kan kita kamu ya gini kan anak mentalnya juga jadi down kan. Nah, tapi kalau restitusi tidak, kita bicara cari permasalahannya. Kadang pasti istilahnya ada asap, kalau nggak ada api kan nggak mungkin kan. Itu kita cari. Nah, bagaimana untuk memadamkan, menyelesaikan supaya api itu tidak itu persoalan tersebut. Dan di restitusi itulah kita berbicara, diskusi cara yang terbaik, menggali anak itu untuk seperti apa gitu ya. Jadi dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu adalah restitusi. Ya, Bapak Ibu percaya nggak kalau misalnya anak itu datang terlambat atau mungkin dia meninggalkan kelas itu karena dia memiliki kebutuhan dasar? Bisa jadi
Ya. Atau misalnya maaf dia ngebully temannya, dia ada nggak kebutuhan dasarnya dia? Ada kan? Nah, di sini kita ada kebutuhan dasar manusia. Kalau bertahan hidup, ya pasti ya makan, minum, ya kan? Penguasaan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ada mungkin anak itu nggak mendengarkan kita, ya kan? Karena dia disadari kalau dia ada di situ oleh bapak ibu kan. Dia merasa dia diterima eksistensinya, gitu. Ya, jadi anak itu melakukan sesuatu itu pasti karena ada kebutuhan dasarnya dia. Orang dia ngebully teman-temannya itu adalah penguasaan, minta diakui. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah sebab ya mengapa kita berbuat. Ada juga kesenangan saat kita lagi memberikan pelajaran, anak malah main game. Nah, karena buat apa? Dia jenuh gitu kan, dia mencari kesenangan. Dan juga kebebasan, dia nggak mau dikekang, itu ada. Suka mencoba-coba. Ini adalah faktor yang membuat anak kita tingkah lakunya bermacam-macam. Ya. Ya, Bapak Ibu, di sini seperti mungkin kemarin juga sebelumnya Bu Lia sudah yang ikut ya sama keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Gitu. Mungkin ini bukan hal yang asing ya buat Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu di sini sudah pernah melakukannya juga, gitu. Kesepakatan kelas ya Bu Lia. Nah di awal kita melakukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, saya juga sudah pernah melakukannya. Biasanya tuh di awal pembelajaran saya melakukannya. Saya kasih post-it ke semua anak. Nah, mereka bebas menuliskannya. Kira-kira kondisi seperti apa yang akan kita ciptakan ya di kelas ini. Mereka bebas. Ya mungkin Bu Peta yang kemarin di P5 ya, Anda ikut saksi juga. Saya melakukan itu. Mereka menuliskan bebas berpendapat. Gitu. Ya, izin kalau mau ke toilet, ya, aktif. Nah itu di sini ada ada gambarnya, itu ada post-itnya. Sebenarnya itu banyak, tetapi itu saya pilih, saya golongkan gitu ya. Nah, saya pilih dan saya tempelkan. Setelah itu kita tulis kira-kira kalimat positifnya apa, datang tepat waktu gitu. Tetapi bukan kalimat negatif, tidak datang terlambat gitu, enggak. Tapi kalimat positif. Ya, jadi mereka juga ingat positif. Oh ya datang tepat waktu. Kalau tidak datang terlambat malah jadi terlambat gitu. Jadi lebih ke kita ubah menjadi kalimat positif gitu. Misalnya tidak berbicara saat guru menerangkan, enggak, tapi bilang saling menghargai. Nah gitu, jadi kita ubah kata-kata yang sudah dipositif itu menjadi kalimat positif. Oke, biasanya itu bisa juga kita print dan kita tempel. Nanti semester ini Bapak Ibu punya target nih, misalnya di kelas ini, semester ini saya mau melatih anak dari keyakinan kelas itu tanggung jawabnya. Oke, Bapak Ibu lihat selama 1 semester benar nggak itu tanggung jawabnya terlaksana. Nanti semester depan punya target lagi, tanggung jawab sudah ada. Nah semester depan apa? Kemandirian misalnya. Jadi dari keyakinan kelas itu bisa terlihat. Dan keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, 2 arah, ya. Bukan kita yang membuat peraturan, tapi kita sama-sama. Kalau kita sama-sama kan anak juga enak ya, gitu. Bukan hukuman ya, tapi kita punya kita sepakat loh, kita komitmen. Nanti besok kalau misalnya anaknya datang lambat, Kak, kamu inget nggak kemarin kita kesepakatan kelasnya apa ya? Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ada video. Sudah pernah nonton ini Bapak Ibu? Belum?
Jadi mau tinggal kan? Kenapa masih ada dalam kan? Kalian mana? Kalian di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mau pelajaran kalau ada yang mau tak bilang. Kayla, ini kok. Apa lagi latihan Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nanti aku belok. Betul kau Kayla, yang gerok. Gara-gara kamu, kita semua itu tidak belajar. Mentong ini, tutup deh. Sudah. Jangan lagi ada cerita. Kayla, di situ. Tapi ingat pada esok, kalau kau masih berangkat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada obat-obatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Jangan usah banyak alasan itu. Begini perempuan. Sepanjang pelajaran minggu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat, Dede. Udah mulai pelajaran yang Kayla belum datang. Iya. Sudah 1 jam lebih nih Kayla nggak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak waktu. Aku tidak suruh semuanya. Pagi anak-anak. Masuk Kayla. Udah terlambat apa lagi? Kayla kemana? Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dan malam-malam kau nggak masuk. Kayla, jelaskan kau. Ini udah siap buat Ya, orientasi. Kayla. Karena semua nggak belajar. Hari pertama kita belajar. Belajar. Terus setelah kita berdua sakit, menuju sekolah.
Nggak bisa nonton. Tapi saya terlalu lembut. Ya oke, Bapak Ibu, gimana? Ayo, ya kira ada alasan nggak? Nangis. Aduh, jadi, nah gurunya ini gimana? Membuat restitusi kah atau hukuman kah? Gimana pendapat Bapak Ibu? Hukuman, ya kan? Hukuman. Nah, ya jadi ya. Ya Bapak Ibu, jadi itu video ini sebenarnya sudah apa ya, memberikan kesimpulan gitu ya. Hukuman itu ada baiknya, ya kan? Tetapi lebih baik kita juga harus bisa tanyakan gitu ya ke anak, restitusi gitu. Coba kalau dari awal ibu gurunya itu mengajak Kaila berbicara gitu kan. Nah, restitusi itu kan namanya, ngajak bicara kenapa gitu. Ya, jadi hal ini tidak terjadi. Yang di sini gimana? Mental anaknya merasa ini enggak sebenarnya? Ya kan? Ada kata-kata terakhir, saya sebenarnya bukan karena saya udah janji ke ibu saya harus jadiin insinyur. Kalau tidak saya tidak masuk sekolah lagi. Ya, itu. Bagaimana kalau misalnya dia tidak ada janji atau apa ya, pasti dia tidak masuk lagi kan. Jadi di sini mungkin kita ya supaya tidak ada terjadi yang benar-benar tidak terjadi di SMK 29, kita bisa mengajak walau sekali anak terlambat kita tanyakan gitu. Ya. Kenapa, alasannya apa gitu. Seperti itu. Ya, kita juga yang membuat keyakinan kelas itu kita sambil mengingatkan mereka, kita kan ada keyakinan nih nak, keyakinan kelas, kesepakatan, datang tepat waktu, itu bisa diajak berbicara. Itu kan namanya disiplin positif. Tidak hanya disiplin aja, disiplin dengan ngasih hukuman tidak. Yang dirugikan juga teman-temannya ya, yang hari berikutnya sebelumnya itu dia tidak masuk 1 jam tidak belajar, ya kan? Karena sudah ada ini tata tertibnya, peraturan di kelas gitu. Kalau ada yang tidak datang ya berarti pelajaran tidak dimulai. Gitu. Ya. Nah, di sini kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Nah kira-kira guru yang tadi di posisi mana ya di video tadi ya? Penghukum, membuat rasa bersalah juga. Baru deh di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Ya. Saya rasa Bapak Ibu semua di sini sudah sampai ke posisi manajer ya, bukan yang hanya penghukum, membuat rasa bersalah. Ya. Ini supervisor. Oh supervisor, pemantau dong Pak, pemantau. Ya. Ya supervisor. Nah. Berkaca-kaca. Di sini penghukum itu apa? Yang tadi sudah ada contohnya ya. Ya. Hanya senantiasa itu percaya hanya ada satu cara, ya kan? Supaya pembelajaran, pokoknya satu orang nggak masuk, ya nggak akan dimulai pembelajaran. Dia merasa dengan begitu semuanya akan masuk, gitu ya. Itu namanya penghukum, membuat rasa bersalah.
Nah, ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah, tadi dia marah-marahin si Kayla kan, supaya dia, oh ya teman-teman ya saya bersalah gitu kan, tidak masuk. Itu guru yang membuat rasa bersalah, hanya memarah-marahi supaya ya kamu bersalah gitu. Teman-teman kamu itu nggak belajar karena kamu. Nah ini teman, ini posisi teman ini adalah posisi tidak akan menyakiti murid, dia halus, lembut gitu kan. Nah tetapi, bisa saja juga negatif atau positif. Ada anak juga bisa ikut ke kita ya, kita pelan-pelan ajak gitu kan. Tapi bisa juga negatif. Anak itu juga bisa, kalau kita terlalu dekat juga kan, dia juga bisa menyalahgunakan. Yang ketiga adalah posisi pemantau. Ya, pemantau. Jadi dia melakukan peraturan-peraturan dan juga konsekuensinya apa. Yang terakhir ini posisi manajer. Di mana di sini kita mengajak siswa ya bisa merefleksikan dirinya, kalau dia salah ya bertanggung jawab apa, tapi dia tidak meninggalkan gitu, tapi kita bersama-sama cari solusi. Itulah yang namanya manajer, manage kan kalau bahasa Inggrisnya manage gitu ya. Ya itu adalah posisi manajer. Ya saya yakin kok Bapak Ibu sudah ada di posisi ini ya, posisi manajer, saling bisa memanage siswa-siswa kita gitu ya, tahun-tahun kita diajak berbicara kalau ada permasalahan, bukan hanya sebagai teman kita supaya aman gitu ya, enggak gitu. Kadang kita ada hak negatif, ada positifnya kalau kita terlalu dekat juga dengan anak gitu ya. Dekat bisa gitu kan, karena kita menginginkan yang positif. Nah, Bapak Ibu, ini yang namanya segitiga restitusi ya. Yang tadi saya sampaikan, restitusi itu bukan ngasih hukuman, bukan melalui konsekuensi, tetapi melakukan segitiga restitusi. Yang saya sampaikan tadi seperti yang di video, si Kayla itu terlambat. Nah, sebenarnya saat dia pertama kali terlambat, gurunya sebaiknya mengajak bicara, gitu, ya. Nah, untuk segitiga restitusi itu ada tahapannya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas. Menstabilitaskan identitas itu kita menanyakan dulu alasannya. Nah, tapi menanyakan alasannya kenapa kamu terlambat. Nah, misalnya saya kesiangan gitu. Nah, kita tidak langsung menjudge dia gitu ya. Makanya bangun pagi, udah tahu macet, dan ini enggak. Nah, tapi kita dengan cara, oh iya nak, ya pasti semua orang pernah terlambat gitu. Saya tahu nggak semuanya hanya kamu yang melakukan hal itu. Nah itu menstabilitaskan identitas, tidak membuat anak merasa kalau dia bersalah. Ya, kita hitungkan dulu. Dan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ya tadi si Kayla misalnya dia bukan saya terlambat bukan karena maaf ya sakit gitu kan. Nah, tapi karena dia misalnya kesiangan karena bangunnya main game semalam gitu kan. Ya mungkin nggak hanya kamu kok yang terlambat, teman kamu juga ada gitu. Tetapi kamu tentunya punya alasan kenapa kamu terlambat. Nanti dia baru terbuka, iya bu saya main game semalam gitu kan sampai pagi. Nah itu memvalidasi ya tindakan. Ditanya alasannya apa. Setelah itu baru kita bawa mereka ke refleksi. Nah, menurutmu kalau main game sampai pagi kira-kira bagus nggak? Nah itu sebaiknya apa? Kamu masih ingat nggak kesepakatan kita? Iya bu, kita harus datang tepat waktu. Nah kamu berarti melanggar ya? Iya, sebaiknya apa? Nanti next harus gimana? Nah itu kita kasih solusi gitu. Ya mungkin main gamenya bisa tetap, tapi ada batasan waktu gitu. Atau kalau misalnya itu ada yang membangunkan kamu, atau nanti setelah liburan, nah itu dicari solusinya. Mungkin nanti liburan aja, kamu kalau udah liburan puas main gamenya, nah seperti itu. Sekarang fokus dulu, nah gitu. Itu
itu namanya segitiga restitusi. Tidak menyalahkan anak gitu. Emang dia salah gitu ya, tapi kesalahan itu kita ubah ya menjadi pelajaran buat dia untuk bertanggung jawab. Namanya segitiga restitusi. Nah ini saya pernah sebenarnya ada tugas ya, tugas saya dan Pak Tugu juga masing-masing untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Nah di sini kasusnya adalah saya kemarin minta tolong Muti ya untuk menjadi murid saya. Di sini kasusnya saya memberikan tugas, tetapi dia hanya copy paste dari internet. Gitu. Saya nggak tahu ini kedengaran apa enggak ya, tapi saya tidak menyalahkan dia. Mudah-mudahan terdengar. Ini adalah prakteknya. Oh, enggak terdengar ya? Mic-nya kurang dekat. Iya, kurang ini. Iya. Iya, oke. Nah, jadi ini sama. Saya menanyakan Muti, kenapa dia copy paste? Gitu. Karena dia lupa deadline-nya, dia nggak masuk, gitu kan? Ininya skenario-nya, dia tidak masuk, dia lupa mengerjakan, waktunya sudah mepet, akhirnya dia menyalin dari internet. Dan saya sampaikan, nggak hanya kamu kok yang nyalin di internet, tapi teman-temanmu nyalin, cuman ada yang diedit, nah gitu. Jadi saya nggak memojokkan dia, cuman kasih gambaran juga, nggak hanya kamu kok yang nyalin, cuman teman-temanmu ya pintar gitu kan, dia nggak hanya copy paste, tapi dia ada yang diedit gitu. Jadi oh ya nggak hanya saya yang salah, tapi dia tahu kalau dia juga salah. Nah baru saya tanyakan alasanmu apa? Ya karena saya kemarin sakit, mem gitu. Saya sakit miss, saya lupa kalau ada tugas, karena sudah deadline, jadinya saya ngumpulin aja dari internet. Nah, jadi gimana nih solusinya? Kita kan sudah ada keyakinan nih, harus mengumpulkan tugas tepat waktu, kejujuran, mengerjakan sendiri, mandiri gitu. Nah kira dia, oke Miss, saya akan kerjakan ulang dan saya akan mengerjakan sendiri. Itu nggak saya yang ngasih alasan, tapi dia langsung ya bertanggung jawab melakukan solusi. Ya ini Bapak Ibu contohnya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan kah Bapak Ibu mengenai teori motivasi yang tadi sudah disampaikan, hukuman, konsekuensi, restitusi, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, keyakinan kelas tadi. Ya, saya harap ya Pak Tugu dan saya berharap ini bisa ya menjadi apa ya, berbagi hal positif ke Bapak Ibu. Bapak Ibu siapa? Oh, Bapak mau menambahkan. Oke, siap Bapak Ibu, Pak Tugu akan menambahkan. Terima kasih Bu Ter. Ya. Saya menambahkan, barangkali ada yang mau bertanya silakan. Sebelum saya menambahkan, Bapak Ibu yang mau bertanya ke Bu Teres, silakan. Boleh tanya Bu Teres? Iya, boleh Ibu, silakan. Nah, mau tanya masalah kesepakatan kelas tadi dikasih contoh sama Bu Teres. Saya lihat kebanyakan itu di itu ya ke anak ya, aturan itu kebanyakan ditujukannya justru ke anaknya gitu, ke siswanya. Kalau ke gurunya itu bisa dijadikan kesepakatan kelas juga nggak Bu Teres? Bisa Ibu, jadi pertama kita meminta pendapat anak, kira-kira kesepakatan kelas itu seperti apa yang mereka inginkan. Nah dari itu adalah kita memilahnya. Jadi itu tadi contohnya itu kan hanya sedikit ya post-it yang saya tampilkan, itu ya yang sudah kita pilah. Kita sama-sama menyampaikan saya kira ini baik tidak. Ya, jadi kita sama-sama saling gurunya juga mengasih pendapat gitu.
Jadi tidak semua yang anak sampaikan itu menjadi kesepakatan kelas. Jadi dipilih. Itu Ibu. Dan itu gurunya juga mengasih pendapat. Seperti itu Ibu. Kalau seandainya di kesepakatan itu kan udah kesepakatan kelas tuh udah Iya. dari guru dan siswa. Kalau misalnya ada sedikit masalahan sehingga kesepakatan kelas itu dilanggar gitu Bu Teres. Nah itu ada kesepakatan juga nggak untuk solusinya seperti itu? Nah, yang tadi adalah dengan menggunakan segitiga restitusi Ibu. Gitu. Jadi kesepakatan itu sudah kita sepakati karena jika ada siswa yang melanggar seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dia tidak datang terlambat terus. Nah, itu kita panggil, kita ajak bicara menggunakan segitiga restitusi itu. Nah, kita ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati di awal semester, mungkin di awal pembelajaran kemarin, tahun pelajaran itu. Cukup ya Bu Rina? Ya, semangat Pak. Iya, terima kasih Ibu Rina. Sama. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ini saya mau tanya, kesepakatan itu kan kesepakatan itu kan dibuat antara guru dan murid ya. Misalkan kayak ini misalnya kehadiran, misalnya guru hadir tepat waktu, terus murid juga harus tepat waktu. Nah, jika terjadi misalnya gurunya sendiri misalnya melakukan tidak sesuai dengan keyakinan tadi kesepakatannya dibuat, bagaimana? Nah, kita kan sudah Itu hanya contoh ya, misalnya kan ada kasus-kasus lain gitu, Iya. misalnya dalam suatu kelas. ya. Biasanya saya di awal itu misalnya datang tepat waktu gitu ya, atau misalnya paling lambat 5 menit lah. Ya konsekuensinya paling tidaknya hanya 5 menit. Nah, itu adalah menginformasikan. Saya bilang juga ke peserta didik gitu, kalau kamu datang terlambat, tetapi kamu ada info misalnya belum selesai nih dipanggil OSIS gitu kan, datang terlambat di kami, nah itu menginformasikan ke ketua kelas atau ke temannya. Jadi saya juga kalau misalnya saya datang terlambat itu wajib menginformasikan ke anak gitu. Kita Bapak Ibu guru misalnya ada kegiatan kita nih misalnya rapat gitu kan, nah sudah bel kita belum bisa masuk kelas, nah kita sepakat kalau terlambat itu ada informasi ya, itu WA ke siswa misalnya, itu WA ke guru siswa. Untuk ini, untuk guru aku pasang dua. Jadi kalau kita bukan di kesepakatan kelas, terikatnya ke kesepakatan sekolah, karena di sini yang mensupervisikan ada pimpinan sekolah ya. Tapi kita sebagai guru moralitas untuk mendukung profesi kita. Kira-kira begitu Bu Yuni, Pak Rizky. Iya, boleh. Ada riset pendidikan jadi misal itu kan sudah disepakati antara peserta didik dan pendidik. Apakah kita boleh masukkan nilai-nilai penghargaan kepada siswa, terutama misalkan di antara 28 atau 35 ada yang konsisten tidak melakukan atau memasuki role itu, apakah boleh dan nanti masukin nilai achievement atau semacam penghargaan kepada siswa? Ya, Seksi ya Pak. boleh Pak. Boleh, itu bisa juga sebagai apresiasi kepada siswa. Ya, di awal mungkin kita bisa seperti itu ya, kasih gitu kan. Nah, jadi mereka mempunyai motivasi. Nah, lama-lamaan adalah menjadi kebiasaan gitu. Tapi mungkin di awal-awal saja gitu Pak. Jangan jadi motivasi mereka untuk mencapai penghargaan itu. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, oke, dilanjutkan lagi oleh Pak Teguh. Sedikit menambahkan sebelum sesi saya melanjutkan, kami di Guru Penggerak juga mendapatkan
pembelajaran bahwa penghargaan itu membunuh, ya. Artinya penghargaan itu tidak baik. Penghargaan itu seperti obat untuk jangka pendek, tetapi jangka panjang itu nggak bagus. Jadi kalau saya pernah melihat video ada dua orang anak kecil yang dibawa ayahnya masuk masjid, kemudian oleh pengurus masjid diberi permen. Dan di situ saya berpikir nanti jangan-jangan anak itu ke masjid motivasinya untuk mendapat permen. Jadi penghargaan itu seperti dua sisi mata koin. Kalau jangka pendek mungkin bagus, tetapi jangka panjangnya tidak bagus. Jangan-jangan anak-anak baik hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi dia secara esensi ilmunya tidak dapat. Baik, saya sedikit menambahkan saja tadi. Tadi saya sudah sampai ke sini ya. Nah, Bapak Ibu, yang sudah disampaikan oleh Bu Teresia tadi yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Lalu sedikit saya tambahkan, apa sih paradigma belajar, perubahan paradigma belajar itu? Bapak Ibu, saya setelah belajar dari modul burung penggerak menyimpulkan bahwa seorang itu tidak dapat mempengaruhi orang lain sampai orang itu sendiri melakukannya. Kalau kemarin Bu Lia itu menyontohkan bahwa buka tangannya, buka. Kalau kita nggak mau membuka maka tangan kita tidak dibuka. Ya, sekarang saya sedikit berilustrasi nih kalau Bapak Ibu. Apakah niat kita atau komunikasi kita bisa didengar atau nyambung ke teman lain apa tidak? Bapak Ibu, ini adalah diseminasi bahwa ini adalah proyek dari pendidikan kita, bahwa kita sedang mensosialisasikan program Merdeka Belajar. Ini seperti rantai pesan. Apakah kami yang di paling sini bisa menyampaikan rantai pesan atau tidak? Baik, sekarang saya punya permainan sedikit ya Bapak Ibu. Kita hidup dua dimensi, bisa ke depan, bisa ke samping, tapi nggak bisa ke atas maupun nggak bisa ke bawah. Kalau ikan 3 dimensi, ikan 3 dimensi bisa ke samping, bisa ke depan, bisa ke atas, burung juga. Nah, karena kita memiliki massa, maka setiap perbuatan kita menghasilkan jejak. Ketika kita berjalan di atas tanah yang becek atau di atas pasir, maka kita juga meninggalkan jejak. Nah, ini pertanyaan simpel saja. Bagaimana caranya ketika kita berjalan di atas pasir di pinggir pantai, pas tengok ke belakang nggak ada jejaknya? Ada yang mau praktekkan cara berjalannya? Pak Bayu. Pak Bayu mau izin? Gimana caranya? Mana baik? Gimana caranya, Pak? Kita kan jalan nih. Pakai ilmu filsafat. Nah, coba cara jalannya gimana? Berjalan di perbatasan antara pasir dan ombak. Oh, Jadi ketika kita kalau kena karena ombak itu hilang. kita hilang. Cara jalannya bisa dipraktekkan? Cara jalannya kan ini garis antara pantai dan air ya. Ya, biar hilang. Nggak ada jejaknya, biar nggak ada jejaknya. Cara jalannya Bapak. Ya, cara jalannya gimana? Maksudnya cara jalan? Ayo udah jalannya. Terima kasih ya. Pak Ade, terima kasih. Coba perhatikan bagaimana kita berjalan di atas pasir biar pas kita tengok ke belakang nggak ada jejaknya.
Izin yang mundur pada saat kita tengok ke belakang. Nggak ada jejak. Oke. Dapat door prize nggak? Baik. Ini Luar adalah biasa mispersepsi, memupaikan, Bang. ya. Ini ada mispersepsi sebenarnya, Bapak Ibu. Perintah kita jelas, tetapi ketika kita mempresentasikan 10 TPTL 1 Bu. mengasumsikan suatu pesan, kita persepsi. Demikian juga dengan Waduh, saya kurang tahu dah Bu. Yang pertama, kenapa sih terjadi kesalahan konsep atau kesalahan konsep tentang makna kontrola? Karena guru berperan sebagai controlling terhadap kelasnya, maka guru itu kerap kali melakukan kesalahan terhadap konsep kontrol. Yang pertama yaitu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Sebenarnya adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Anak, besok kamu mengerjakan tugas, kalau nggak mengerjakan tugas, bapak akan pecat-pecat. Besok nggak mengerjakan tugas, ya mengerjakan tugas juga. Kapan murid itu bisa mengerjakan? Ya ketika dia mau. Kalau kita paksa apapun, nanti kalau kamu nggak mengerjakan tugas ini, rumah kamu akan saya bakar. Kalau bilang tentu saja. Maka tadi teori kontrol. Yang berikutnya, ilusi bahwa penguatan positif efektif bermanfaat. Bahwa penguatan efektif itu atau bujukan adalah bentuk kontrol. Bapak Ibu, dibujuk itu adalah salah satu kontrol terhadap murid. Yang berikutnya yaitu ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi orang dikritik itu dapat menguatkan karakter. Artinya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kalau kebanyakan dikritik malah menuju identitas yang gagal. Ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Nah ini anak-anak ya, contohnya di sekolah kita banyak yang bapaknya pengennya jurusan ini, anaknya pengen jurusan itu. Di tengah jalan terjadilah anak malas masuk. Nah di sini orang dewasa dianggap memiliki kontrol, padahal kita kembali kepada ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan adalah mengantarkan anak menemukan kodratnya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat sosial. Yang berikutnya itu disiplin positif. Itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Saya mendisiplinkan dengan anak dengan cara apa? Digebuki, wah nggak bagus. Dengan cara dijewer nggak bagus. Ya, itu hanya akan menimbulkan trauma atau disuruh hukuman fisik yang berlebih. Disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Apabila perlu, jangan dilakukan sama sekali. Karena saya ingat betul ketika saya dulu mau ikut sesuatu, kemudian saya nggak ikut, pas udah jalan saya nangis pengen ikut, bapak saya marah, langsung ditapuk. Sampai sekarang rasa ditapuk sama bapak saya masih ingat. Traumanya masih ingat. Ya, jadi jangan membuatkan trauma kepada anak-anak. Masih ingat itu ya. Apalagi dikatain, kamu, wah, di depan orang banyak langsung mukanya dicobek aja nggak. Jangan sampai itu terjadi ke anak murid kita. Ya. Apalagi tadi yang ditampilkan video oleh Bu Teresia,
itu masalah pribadi diumumkan di Depan depan ruang. Jangan Bapak Ibu ya, itu akan membunuh karakter murid. Baik. Lalu bagaimana sih tentang disiplin itu? Maka Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu disiplin oleh dirinya sendiri, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Saya ingat kata-kata Andri Wongso, Bapak Ibu, dan ini sering saya katakan kepada anak-anak kita. Anak-anak, kamu tidurnya enak di tempat yang bagus, coba sekali-kali kamu subuh-subuh keluar. Di jalan ada bapak-bapak tua sedang dorong gerobak untuk nyari sampah, sementara kamu tidur. Kenapa orang tua itu sekarang mendorong gerobak? Karena pada saat mudanya dulu dia tidak bekerja keras. Maka keraslah pada diri kita selagi kita tenaganya masih ada. Jangan sampai tenaga kita sudah tidak ada, tetapi lingkungan keras terhadap kita. Orang tua yang tadi mendorong gerobak pagi buta, lingkungannya keras terhadap dia, tetapi tenaganya nggak ada. Jangan sampai itu terjadi. Agar itu tidak terjadi, bagaimana? Maka kita, kalau kita tidak mau keras pada diri sendiri, maka pihak lain akan keras kepada kita dengan cara yang tidak diinginkan. Anak-anak kita itu bebas, ya. Tangan kita boleh begini-begini, boleh. Tapi kalau di depannya ada orang begini, ya nonjok orang. Itu namanya tidak bisa mendisiplinkan diri. Kemudian tujuan-tujuan dari penerapan disiplin agar terbentuk murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian tadi motivasi perilaku manusia ini ada 3 sudah disampaikan, yaitu saya skip aja. Kemudian restitusi sudah disampaikan. Ciri-ciri restitusi tadi belum disampaikan ya Bu ya. Ciri-cirinya apa sih yang membedakan hukuman dengan restitusi? Sudah ya, baik. Tahap evaluasi diri, ya ini perlu Bapak Ibu. Apa sih tahapan evaluasi diri? Agar kita, kalau saya pernah melihat adanya orang yang meruqyah, lah yang diruqyah orang lain, tapi ternyata bisa juga ruqyah terhadap diri sendiri, itu ya, saya pernah melihat itu, ya. Nah, kira-kira kalau ini diterapkan dalam konteks evaluasi diri, bagaimana sih? Ya, apa saja yang dilakukan dalam evaluasi diri? Yang pertama itu, saya tidak suka cara saya berbicara kepadamu. Ketika tadi sudah berbicara kasar. Kemudian kesalahan yang saya lakukan adalah, nah ini, saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Ini ketika kita merasa bersalah, ya. Kemudian yang ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan yang saya punya dan kamu butuhkan. Kemudian saya akan berbicara lebih lambat lagi. Dan yang berikutnya, saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya, dan yang terakhir menyampaikan pemahaman yang saya tahu padamu. Ini adalah bentuk atau tahapan evaluasi diri. Ini 5 posisi kontrol sudah disampaikan.
Nah, ini keyakinan kelas sudah disampaikan. Bapak Ibu mohon izin saya tekankan lagi untuk keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu calon wali kelas ditekankan bahwa setiap tahun ajaran baru untuk membuat keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu anak-anak diberi kesempatan untuk menulis apa sih yang baik menurut anak-anak itu. Setelah yang baik-baik itu ditulis oleh anak-anak, ditempel di dinding atau di papan, kemudian Bapak Ibu menyarikan satu poinnya ini, dua poinnya ini, kok nomor 1 dan nomor 3 sama, oh dijadikan kalimat yang satu. Ya. Kemudian dijadikan yang satu yang sama-sama itu menjadi satu poin saja. Setelah disepakati, kemudian dijadikan keyakinan kelas itu dipasang. Ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Sifatnya abstrak dan lebih umum. Nah, itu nanti dipasang di kelas sebagai keyakinan kelas kita. Ya, semoga tahun depan, tahun ajaran yang akan datang, Bapak Ibu wali kelas sudah bisa membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Pembentukan keyakinan kelas tadi sudah ya. Sudah keyakinan kelas di contohnya restitusi sudah. Nah, ini selesai. Nah, cukup. Baik. Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari kami berdua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Di on air. Baik, saya rasa cukup ya. Puji syukur kepada Tuhan. Ya. Oh ya, Bapak Ibu minta tolong untuk on cam, kita mau foto dulu supaya Izin Ibu Bu Teres dan Bapak Teguh. ya. Izin ya yang tadi, yang terakhir saat terakhir boleh di-share lagi deh. Oh ya. Ini biar kita ya biar sejalan. Apa-apa ya, kita sharing-sharing ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Bukannya mau foto, ya sebentar biar kita sepemahaman ini. Yang ini atau Yang tadi, yang saya terakhir diinfokan Pak Teguh, yang tadi tentang kebijakan kelasnya. jangan kelas ya, di semua yang ini membuat. Yang ini kan atau yang Yang tadi cara-cara langkah-langkah yang terakhir. ini? Ini Yang kata-kata. terakhir. Nah ini, Ya. ya, betul. Nah ini mungkin yang satu itu biar ditambahin kita kemarin itu bukan ada revisi tapi penambahan jadi tahun buat untuk kesepakatan kelas ya. Kalau sekarang kan namanya keyakinan kelas. Nah ini yang pertama itu dilihat dulu kebutuhan siswa itu apa. Jadi kalau misalnya kebutuhannya itu tercapai, baru nanti disusunlah suatu kebijakan yang memang disepakatin oleh antara siswa dan guru. Itu sifat izin ya. Kita sharing-sharing aja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini tahapan untuk menciptakan program kebajikan kelas nanti untuk di kelas masing-masing ya. Kalau belum nanti bisa kita share PowerPoint-nya ya. Barangkali lupa tadi, setelah ini apalagi nanti bisa Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya sedikit ya. Kita bagi post-it ke anak-anak, mereka menuliskan apa yang hal yang baik, kita tempel. Nah, kita pilih yang mana kesepakatan kelas untuk kelas kita. Gitu. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Gitu. Jadi
Jadi yang mana yang membagikan yang seperti tadi disiplin waktu, tanggung jawab, itu kita pilah dan ubah ya menjadi kalimat positif. Ya. Jadi kita ubah tadi tidak, misalnya anak menuliskan tidak datang terlambat, nah, kita ubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu. Jadi kita pilih. Mungkin dari 35 anak sudah menuliskan, nah kita pilih. Oh ini mungkin 10 anak sama untuk disiplin waktu gitu. Yang 5 anak ini ngasihnya sama untuk aktifan di kelas, gitu, saling menghargai. Jadi kita pilih dan kita Ada gempar banyak. juga menjadi kalimat positif terlebih dahulu. Baik. Ya. Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Terima kasih. Saya mau tanya tentang kesepakatan kelas untuk tahun ajaran nanti. Apakah yang akan kita buat kesepakatan kelas itu hanya wali kelas atau termasuk guru? Ya. Semua guru ya Bapak Ibu ya. Jadi guru tidak hanya wali kelas, tapi setiap guru mapel. Ya, jadi kita mempunyai kesepakatan. Jadi semua guru. Kalau setiap guru kan mempunyai kesepakatan sendiri ya dengan anak gitu. Situasinya berbeda. Wali kelas sudah tahu bagaimana di kelas agama, bagaimana di kelas pelajaran bahasa Inggris seperti apa gitu. Jadi semua wali kelas bisa melakukan kesepakatan dan juga setiap Karena kalau kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas wali kelas yang kedua kan akan ditinggikan. Nah, sedangkan guru mapel kadang-kadang kesepakatan yang ditempel tidak sepaham dengan kami ya. Makanya kalau guru juga membuat, selama ini saya juga membuat sih. Cuman kesepakatan saya kan tidak saya tempel, jadi hanya disampaikan secara itu. Kalau saya karena bahasa Inggris, saya biasanya sudah membuat link dari apa ya kan, sudah diskusi dengan anak-anak, saya share di Google Classroom mereka. Jadi mereka ingat, jadi sudah ada di Google Classroom-nya. Ya, kesepakatannya apa? Ya, kan? Nah, kebetulan saya juga mengajar di kelasnya, jadi di share di Google Classroom. Jadi mereka ingat, oh nanti dibuka lagi ya. Gitu. Kalau wali kelas mungkin ditempel ya. Tapi kan kalau misalnya semua mata pelajaran ditempel kan anak juga bingung gitu kan. Jadi saya kan Google Classroom itu sih pengalaman saya. Ya, kasih itu. Sedikit menambahkan Bu Amin bahwa keyakinan kelas itu kan nilai-nilai universal ya, nilai-nilai universal. Sebenarnya kalau universal masing-masing guru kan sama. Itu kalau dulu kita belajar di filsafat pendidikan namanya hidden curriculum. Hidden curriculum itu kurikulum yang tidak tertulis. Sebenarnya banyak yang hidden curriculum itu yang sekarang coba dimunculkan, tetapi ya ujung-ujungnya abstrak juga, karena kalau kita di kelas ada 12 guru, masing-masing punya kesepakatan kelas, sebenarnya hal-hal yang universal yang diangkat ya tetap itu saja sama sebenarnya gitu. Kira-kira seperti itu Bu Edi. Iya, iya. Cukup ya Bapak Ibu. Baik, sebelum ditutup untuk kita sesi foto bersama dulu, Bu Teresia bisa foto ya. Silakan Bapak Ibu on cam. Enggak, saya mau benerin. Oh, iya Bapak Ibu, boleh minta tolong. Terus Pak. Iya, pensilnya Windows pensil. Windows. Ada Gambar jendela pensilnya. Oh iya ada. Iya. Mohon izin Bapak
Bapak Ibu fasilitator 37 supaya bisa berfoto bersama kami semua. Izin Pak, ini saya aja nggak ngeliat muka Bapak semua nih. Kayaknya sinyalnya lagi jelek. Oke Bapak Ibu sudah siap. Sudah siap. Oke. Manis banget. Ada lagi yang sudah siap ya Bu? 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Bu Ami setelah mengikuti diseminasi budaya positif hari ini? Budaya positif yang disampaikan oleh Bu Teresia itu sangat menarik dan menginspirasi untuk rekan-rekan guru lainnya agar dapat menerapkannya di kelas masing-masing, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama siswa, karena setiap siswa mempunyai pola yang berbeda-beda. Sehingga dengan mereka membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama dengan guru mapel, maka itu akan mereka menyadari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, terima kasih Bu Ami sudah mengikuti acara hari ini. Sama-sama Bu. Mana tanggapan kamu setelah mengikuti sesi Pak Teguh sama Bu Teresia tadi? Ya, jadi tanggapan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif dari Miss Teres dan Pak Teguh tadi, itu sangat menginspirasi ya, dan juga sangat memahami perasaan muridnya yang pastinya yang membuat murid kita tuh makin semangat buat belajar. Dan sebenarnya ada poin yang paling saya benarkan banget, yaitu poin tentang kita tidak bisa merubah orang lain ketika bukan kita sendiri yang merubah diri kita sendiri. Dan itu sangat berlaku pada semua anak-anak murid sekarang gitu. Oke, terima kasih. Iya, Bapak. Keren, Iya, keren, Pak. keren.